Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang seseorang yang menganut ilmu hitam untuk pengobatan alternatif dan berakhir dengan tragis. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Cerita ini berada di Desa Kah, Kabupaten M, di mana desa ini masih berada di salah satu kaki gunung di Jawa Timur. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2000-an. Panggil saja Mbah Tar. Beliau termasuk orang yang sakti dan mempunyai ilmu hitam yang tinggi. Ya, bagi masyarakat desa, beliau biasa mengobati orang sakit, dukun bayi, dan lain-lain. Dan para warga pun sangat mengandalkan Mbah Tar ini. Karena pada waktu itu jarak tempuh antara desa dengan rumah sakit begitu jauh. Apalagi waktu itu masih sedikit para warga yang punya sepeda motor. Semua kehidupan desa terasa biasa-biasa saja. Sebelum seseorang pendatang yang merupakan orang yang sakti, yang mempunyai ilmu hampir sepadan dengan Mbah Tar. Panggil saja beliau dengan nama Mbah Kuning. Itu panggilan warga buat orang baru tersebut. Setelah kedatangan Mbah Kuning, banyak masyarakat yang beralih untuk datang kepada beliau dan sedikit demi sedikit meninggalkan Mbah Tar. Murka, mungkin itu yang ada di pikiran Mbah Tar saat itu. Bagaimana tidak? Awalnya para warga berbondong-bondong untuk berobat kepadanya. Tapi semenjak kedatangan Mbah Kuning, beliau menjadi sepi pasien. Oh iya, Mbah Tar ini bisa dibilang arogan untuk masalah upah warga. Banyak dari warga yang merasa keberatan atas aturan upah tersebut. Berbanding terbalik dengan Mbah Kuning ini yang meminta seikhlasnya. Akhirnya karena keadaan tersebut, Mbah Tar membuat para warga sakit agar kembali berobat kepadanya lagi. Rina, Wulan, Andin, sebagian nama-nama anak kecil waktu itu yang menjadi korban ilmu hitam Mbah Tar. Sebelum satu kampung pun digarap beliau. Rina, salah seorang anak yang menjadi korban pertama Mbah Tar. Sebelumnya dia adalah anak yang riang, seperti teman seumurannya. Tapi berbeda sejak mendapat penyakit kiriman yang membuatnya jatuh sakit dan membuat keluarga serta warga ngeri atas penyakitnya. Ya, penyakit yang tidak bisa dipikir dengan nalar. Bagaimana tidak? Selama waktu 3 bulan, Rina hanya bisa tidur di atas kasur tanpa melakukan aktivitas apapun. Hanya bisa tengkurap tanpa bisa terlentang. Penyakit yang membuat punggung bawahnya penuh borok. Bahkan jika dibuat terlentang, maka borok itu akan menjadi besar. Tersiksa, tentu saja. Bahkan selain itu, dia juga tidak dapat bernafas dengan benar, seperti asma, tapi dengan suara yang tidak mengenakan telinga. Dan tak hanya itu saja, Rina pun terkadang seperti orang mati suri, tidak bernafas dan tidak bergerak dalam beberapa jam. Dan itu berulang terus-menerus. Keluarganya pun bahkan sampai mencari bantuan orang pintar, dukun, yang berada di daerah T. Setelah melakukan pengecekan, dukun tersebut berkata, "Sampean bawa pulang anak sampean. Yang bikin anak sampean sakit minta dijenguk biar berobat ke dia sebelum anak sampean makin parah." Tanpa pikir panjang, orang tua mereka pun mengerti kepada siapa mereka akan bertamu. Mbah Tar, beliau yang akan mereka temui. Setelah bertemu Mbah Tar, orang tua Rina pun memohon agar anaknya disembuhkan.
Setelah sampai di rumah Mbah Tar, keluarga Rina memohon agar anaknya segera disembuhkan. Ya, tenang, aku obati. Tapi kasih aku beras sama gula. Dan jangan lupa bilang keluarga, kalau ada apa-apa, suruh datang ke sini. Setelah orang tua Rina setuju, dengan sekejap mata, sakit yang diderita Rina pun sembuh. Akibat kejadian tersebut, para warga pun takut dan memilih untuk berobat ke Mbah Tar daripada keluarga mereka satu persatu terkena penyakit yang rata-rata hampir sama dengan Rina. Sekarang ganti ke Bude Mirna. Bude Mirna, beliau merupakan orang yang kaya raya. Ya, beliau memilih berobat ke rumah sakit. Sejak dulu tidak pernah menuju Mbah Tar dan juga Mbah Kuning. Suatu hari pada pagi hari, Bude Mirna bertemu dengan Mbah Tar di jalan. Kaget, risih, itu yang Bude Mirna rasakan setelah tahu tentang desas-desus Mbah Tar di desa ini. Udah tua bangka, banyak tingkah pula. Jangan sok jadi orang. Setelah mendengar ucapan itu, Mbah Tar pun naik pitam dengan muka memerah dan mata melotot. Dia berkata, "Jaga bicaramu. Lihat saja, tak bikin sakit kamu sampai tidak ada selesainya." Setelah mengatakan itu, Mbah Tar pun pergi. Malam hari Bude Mirna pun dibuat kepikiran oleh omongan Mbah Tar. Tapi anak beliau memberi saran agar tidak perlu takut karena dia punya kenalan yang sangat sakti yang berasal dari kota T. Entah kenapa malam itu perasaan Bude Mirna semakin was-was. Bagaimana tidak, Bude Mirna merasa ada yang mengawasi di setiap sudut rumah. Kejadian dimulai ketika Bude makan malam. Dalam suapan ketiga, beliau merasa dalam makanan di mulutnya ada yang mengganjal. Setelah dikeluarkan makanan itu di mulutnya, ternyata di makanan tersebut banyak sekali paku kecil-kecil seukuran tulang ikan. Ya, beliau tidak percaya, sampai-sampai menjerit memanggil anaknya. "Ada apa, Bu? Malam-malam teriak-teriak." "Ini loh, aku makan kok banyak pakunya dalam makanannya." Seakan syok dan tidak percaya, sang anak pun ikut khawatir dan ketakutan. Tidak berselang lama perut Bude Mirna pun merasa dikoyak-koyak bagian ususnya. Semakin lama rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Bude Mirna pun sampai pingsan. Sang anak pun tak kuasa melihatnya. Malam itu juga Bude Mirna dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit hasilnya pun nihil. Setelah dicek tidak ada penyakit apapun dalam diri Bude Mirna. Akhirnya Bude Mirna dibawa pulang oleh anaknya. Malam itu Bude Mirna merasakan kesakitan yang amat sangat menyiksa. Entah kenapa keluarga mereka ikut ketakutan dengan kejadian yang menimpa Bude Mirna. Semalam penuh pun Bude Mirna hanya menangis, menahan sakit hingga pagi datang. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Bude merasa ingin buang air besar. Setelah beberapa saat di dalam kamar mandi, Bude Mirna pun kembali menjerit sekencang-kencangnya. Mendengar teriakan beliau, maka keluarganya pun datang untuk melihat ada apa gerangan sampai menjerit seperti itu. Ya, dalam kamar mandi itu, Bude Mirna menangis ketakutan. Karena dari, mohon maaf, duburnya keluar usus beliau yang membusuk. Ya, usus yang membusuk dengan aroma yang sangat bau. Tak terima dengan kejadian demi kejadian seperti itu, didatangkanlah sang dukun dari kota T tersebut oleh anaknya. Seketika dukun itu datang, beliau kaget luar biasa karena melihat seisi rumah dipenuhi makhluk halus yang jahat. Apalagi melihat Bude Mirna yang ususnya, mohon maaf, dijilati oleh makhluk kecil yang punya mata besar dan lidah yang lancip. Mengetahui hal itu, sang dukun tersebut melakukan ritual untuk mengobati Bude Mirna. Ritual dimulai, si dukun meminta kepada Mas Wito sebuah kamar kosong
Tak lupa juga minta dicarikan daun kelor dan ayam betina. Sang dukun juga berpesan agar tidak ada seorang pun yang mengganggunya saat ritual dimulai. Sepi senyap. Mas Wito berharap cemas agar semuanya selesai. Namun tak berselang lama, Bude Mirna dari kamar yang lain terdengar berteriak-teriak dan meronta-ronta. Sambil berjalan cepat, Mas Wito menghampiri Bude Mirna yang jongkok di bawah kasur miliknya. Mas Wito tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Karena di depannya, Bude Mirna menangis menahan sakit akibat ada sebuah keris panjang yang keluar sedikit demi sedikit, dengan dibarengi darah yang mengucur keluar dari dubur Bude Mirna. Syok, bahkan sampai muntah-muntah Mas Wito dibuatnya. Di lain sisi, sang dukun yang berada di kamar seberang juga terdengar menjerit sambil meminta ampun. Mas Wito yang mendengar itu akhirnya menghampiri, seakan tak percaya dengan apa yang dilihat untuk yang kesekian kalinya. Si dukun tersebut terkapar dengan mengeluarkan banyak darah dari mulut dan hidungnya. Melihat kejadian demi kejadian membuat pikiran Mas Wito kalut dan tak percaya bahwa seorang Bahtar bisa berbuat sejauh ini untuk membuat orang menderita. Tanpa pikir panjang, Mas Wito menghampiri Bahtar di rumahnya. Seakan menunggu kedatangan Mas Wito, Bahtar sudah tersenyum sambil berkata, "Bagaimana, Le? Sudah paham? Jangan suruh orang lain untuk ikut campur urusan orang. Apa perlu tak buat lebih parah lagi?" "Sudah, Mbah, mohon maaf. Tolong Anda akhiri saja. Saya paham ibu saya salah. Tolong, Mbah, tolong." "Tidak bisa. Aku sudah terlanjur sakit hati sama ibumu. Sebelum dia minta maaf ke sini, jangan harap ini sudah selesai." Akhirnya Mas Wito pun pamit dan berjanji akan mengajak ibunya meminta maaf kepada Bahtar. Masih dengan keadaan di mana keris menancap di dubur Bude Mirna, diajak ke rumah Bahtar oleh anaknya. Para warga yang melihat tidak ada satupun yang mendekat. Sesampainya di rumah Bahtar, Bude Mirna meminta maaf agar semua diakhiri. Bahtar pun setuju dengan syarat mau diajak kawin atau bersetubuh dengan disaksikannya anaknya. Hancur, pedih, itu yang dirasakan Mas Wito. Tapi mau bagaimana lagi kalau itu jalan terakhir? Sambil menangis dan berbisik pada ibunya, Mas Wito berkata, "Sudah, gak apa-apa, Bu. Saya ikhlas. Ketimbang saya melihat ibu yang menderita seperti ini." Bude Mirna yang ikut menangis pun hanya mengangguk, tanda setuju. Bahtar pun merasa senang dan merasa menang dengan kelakuannya. Sebelum bersetubuh, Bahtar pun berbisik kepada Bude Mirna, "Gimana? Sudah menyerah yo? Padahal aku masih pengen nyiksa kamu lebih dari ini." Diiringi oleh ketawa yang keras. Bude Mirna hanya menangis pilu dengan keadaannya. Tapi tiba-tiba keris yang menancap di dubur Bude Mirna dicabut dengan kasar oleh Bahtar. Bude Mirna yang kaget pun menjerit karena sakit. Bagai kerasukan setan, dengan beringas Bahtar pun melepas pakaian Bude Mirna. Tak menunggu lama, Bahtar pun menjamah tubuh Bude Mirna. Mas Wito kaget, malu dan marah. Dongkol sekali dengan perlakuan Bahtar kepada ibunya. Dalam hati Mas Wito, dia bersumpah akan membalas semua perbuatan Bahtar. Entah kapan itu. Dia hanya menunggu waktu yang tepat. Setelah bersetubuh, Bahtar menyuruh Bude Mirna dan anaknya pulang. Dengan tanpa perasaan salah, Bahtar berpesan, "Sudah, cukup nanti sampai rumah sakitmu hilang. Jangan macam-macam lagi sama aku." Seperti yang dikatakan Bahtar, sampai rumah, semua sakit yang dirasa Bude Mirna pun hilang. Tapi rasa dendam Mas Wito yang memuncak seakan tak kuasa menahan. Dia menanti kesempatan agar suatu saat bisa membalas kejahatan Bahtar.
Mbah Tar ini punya seorang anak perempuan, umurnya sepantaran Mas Wito, dan belum menikah. Mas Wito orang yang ramah, baik dan pendiam. Sebelum kejadian yang dialami ibunya, yaitu Bude Mirna. Orang yang tak banyak omong, murah senyum, tapi sekarang Mas Wito menjadi sosok yang gampang marah dan jarang di rumah. Setiap hari Mas Wito mencoba datang ke rumah dukun antara satu kota ke kota lain. Apalagi kalau bukan bermaksud minta tolong agar bisa membalas dendam kepada Mbah Tar. Tapi sayang, setiap dukun yang diminta tolong menolak keras apa yang diinginkan Mas Wito. Hampir puluhan dukun didatangi, tapi semua nihil. Mas Wito seakan kehabisan akal. Dia bingung harus dengan cara apa agar bisa balas dendam kepada Mbah Tar. Bajingan, aku harus ada cara untuk membunuh dukun itu, umpat Mas Wito. Setelah berminggu-minggu dia memikirkan cara. Akhirnya dia pun punya ide bagus. Bahkan ide yang sangat bagus menurutnya. Anggun, anak Mbah Tar, dia yang akan menjadi alat untuk menyiksa Mbah Tar. Bahkan berpikir bahwa Anggun yang akan ia jadikan alat agar Mbah Tar bisa terbunuh. Ya, Anggun, anak itu. Dia akan kugunakan untuk membunuh Tar. Tunggu Tar pembalasanku. Kamu bakal tahu sendiri akibatnya. Pagi itu waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Mas Wito yang berangkat ke sawah mencoba melihat rumah Anggun dari kejauhan. Anggun tinggal sendiri, rumahnya beda gang sama Mbah Tar. Mas Wito coba mengamati, tapi sepertinya hari ini Anggun tidak di rumah karena rumah terlihat sepi dan tertutup. Akhirnya Mas Wito pun pergi ke sawah melanjutkan tugasnya. Setelah bertugas di sawah, Mas Wito pun pergi pulang dengan melewati jalur yang sama, yaitu lewat depan gang Anggun, agar bisa mengamati apakah sudah di rumah atau belum. Dengan jalan pelan, Mas Wito yang melihat rumah Anggun pun tersenyum, karena Anggun sedang di teras rumah. Dengan perasaan senang, Mas Wito pun berpura-pura mampir, ada perlu. Anggun yang duduk di teras kaget melihat kedatangan Mas Wito. Anggun pun menyapa. Loh, Mas, dari mana? Tumben mampir. Maklum, kejadian yang menimpa keluarga Mas Wito yang disebabkan oleh bapaknya sendiri membuat Anggun jadi sungkan dan tak enak diri terhadap Mas Wito. Dari sawah, Anggun, gak apa-apa, pengen mampir aja, jawab Mas Wito seadanya. Ada perlu apa ya Mas? Silakan duduk, tak buatkan kopi. Pengen main aja Anggun, di rumah juga nganggur. Lihat kamu di luar ya, mampir saja, boleh kan? Anggun pun hanya tersenyum dan masuk ke dalam rumah untuk bikin kopi buat Mas Wito. Mas Wito yang menunggu dengan senyum licik berbicara dalam hati. Kesempatanku dalam balas dendam ke Tar gak lama bakal terjadi. Tak lama Anggun pun keluar dengan membawa kopi dalam gelas cangkir. Monggo Mas, diminum. Ya Anggun, terima kasih. Anggun yang masih tidak enak dengan kejadian yang dialami keluarga Mas Wito pun berniat mengutarakan permintaan maaf. Mas, aku minta maaf yo Mas. Aku ngerti bapakku gak bisa Mas maafkan. Tapi aku sebagai anak merasa bersalah banget Mas. Sama Mas, sama Lek Mirna. Udah Anggun, gak apa-apa, bukan salahmu. Udah jadi takdirnya. Anggun yang menundukkan kepala masih belum sadar dengan apa yang sudah direncanakan Mas Wito. Mas Wito yang sedari tadi menahan gejolak untuk menghabisi Mbah Tar pun terlihat celingak-celinguk melihat keadaan sekitar. Dia memastikan keadaan aman untuk melaksanakan rencananya. Tapi setelah dilihat ternyata banyak orang lalu lalang di jalan. Mas Wito pun tidak jadi melakukannya. Dia pun akhirnya pamit meninggalkan Anggun. Dalam perjalanan Mas Wito masih memikirkan cara agar bisa membawa Anggun keluar rumah. Sabar dulu, nunggu kesempatan lagi. 3 hari berlalu, tepatnya jam 5 sore. Mas Wito yang melamun memikirkan cara.
tiba-tiba lewat penjual bakso. Mas Vito yang banyak ide pun akhirnya membeli 2 porsi. Setelah membeli, Mas Vito membawa ke rumah Anggun. Assalamualaikum Gun. Waalaikumsalam. Nggih Mas, ada apa ya? Ini Gun bakso, dikasih ibu. Aku disuruh nganterin ke rumahmu. Walah, terima kasih Mas, ngerepotin aja. Gak apa-apa Gun. Gun, aku numpang ke WC tapi anterin ya. Iya Mas, monggo, ayo tak anter. Tanpa curiga, Anggun pun mengantar Mas Vito ke dalam rumah. Anggun yang berada di depan Mas Vito tidak tahu bahwa Mas Vito bersiap-siap akan memukulnya dari belakang. Dia sudah menyiapkan pemukul kayu yang dia ambil di samping pintu rumah Anggun. Akhirnya tanpa basa-basi, Mas Vito pun akhirnya memukul Anggun. Dan Anggun yang tidak siap pun jatuh tersungkur, kemudian pingsan. Mas Vito pun tertawa karena berhasil melumpuhkan Anggun. Digotonglah Anggun ke dalam kamar. Di dalam kamar, Anggun pun diikat agar tidak bisa bergerak. Lama akhirnya Anggun tersadar. Dia kaget karena badannya sudah terikat dengan mulut disumpal kain. Meronta-ronta, itu yang dilakukan Anggun. Tapi Mas Vito yang melihat dari pintu hanya tertawa puas. Anggun, aku di sini akan balas dendam karena ulah bapakmu itu. Anggun hanya menangis dengan iba di hadapan Mas Vito. Tak menunggu lama, Mas Vito pun mengambil pisau di dapur. Dia menyobek daster dan celana dalam yang dipakai Anggun. Anggun yang takut dan tidak bisa bergerak bebas hanya meronta-ronta dan menangis. Setelah Anggun pugil, Mas Vito dengan teganya memasukkan pisau berukuran sedang itu ke dalam, mohon maaf, anus Anggun. Dimasukkannya berkali-kali sampai anus Anggun robek dan keluar banyak darah. Anggun yang kesakitan menangis sejadi-jadinya, tapi sayang, suaranya tidak bisa keluar dengan nyaring karena mulutnya sudah ditutup dengan kain. Seakan tak puas, Mas Vito pun mengambil keperawanan Anggun. Dia teringat bagaimana kejadian demi kejadian yang dialami ibunya, dan kini anak si dukun juga harus merasakannya. Tragis, itu penggambaran yang cocok bagaimana manusia itu saling menyakiti. Ini loh Gun, ini yang dirasakan ibuku. Gimana rasanya Gun? Tiba-tiba terdengar bunyi pintu diketuk di depan. Tanda bahwa ada seseorang yang mau bertamu. Mas Vito yang awalnya puas sekarang kaget dengan kedatangan seseorang di luar. Mas Vito yang keluar kamar sekarang sedang mengintip di balik gorden jendela. Gun, Anggun, ucap seorang ibu-ibu yang dibarengi ketukan pintu. Mas Vito yang mengintip dari balik gorden kaget dan ada rasa gembira karena yang datang adalah Ibu Anggun. Dia istri Mbah Tar. Wah, rezeki nomplok nih, sekarang istrinya, ucap Mas Vito dalam hati sembari tersenyum. Mas Vito yang bersembunyi di belakang pintu sembari membawa pemukul mulai membuka pintu. Istri Mbah Tar, Bule Sumi, yang melihat pintu terbuka akhirnya masuk. Tapi baru beberapa langkah masuk, Mas Vito yang sudah menyiapkan pemukul tanpa basa-basi langsung menghantam pundak Bule Sumi. Melihat Bule Sumi yang tersungkur, Mas Vito menangkapnya dan tak lupa menutup pintu. Menggendong Bule Sumi ke kamar dan ditaruh di sebelah anaknya, yaitu Anggun. Anggun yang mengetahui ibunya di bawah Mas Vito kembali meronta-ronta, menangis untuk kesekian kalinya. Mas Vito dengan gerak cepat langsung mengikat Bule Sumi dan membungkam mulutnya. Sambil menunggu Bule Sumi sadar, Mas Vito kembali menyiksa Anggun. Anggun yang tidak bisa apa-apa hanya terus menangis dan berontak. Mas Vito yang bak dikuasai iblis terus memainkan anus Anggun dengan pisau. Belum puas, kini giliran telinga Anggun yang dia sobek perlahan-lahan. Darah segar keluar dari daun telinga Anggun yang disobek.
Anggun yang sudah tak kuat akhirnya pingsan setelah menerima begitu banyak rasa sakit. Tak berselang lama Bule Sumi sadar dari pingsannya dengan tangan diikat dan mulut yang disumpal kain serta badan yang telanjang. Kaget dengan keadaannya, Bule Sumi melihat ke arah samping, meronta sambil menangis. Bule Sumi tidak percaya karena melihat anak satu-satunya penuh darah. Di lain sisi Bule Sumi melihat Mas Wito nampak tersenyum puas. Kenapa? Kaget? Anakmu masih pingsan. Habis ini gantian kamu. Tunggu giliran masing-masing. Bule Sumi berontak mencoba melepaskan ikatan tangan dan kakinya, tapi nihil, usahanya sia-sia. Mas Wito yang melihatnya hanya senyum-senyum. Kemudian dia naik di atas tubuh Anggun. Bule Sumi yang melihat menangis karena Mas Wito dengan beringasnya menyutubui Anggun, disaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Enak le anakmu ini, kok nggak dari dulu aku giniin. Paling ini yang dirasakan Tar saat sama ibuku. Bule Sumi menutup mata sambil menangis. Tak kuasa melihat anaknya diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Setelah puas menyetubui Anggun, Mas Wito beralih mendekat ke arah Bule Sumi. Bule Sumi yang sadar dengan kehadiran Mas Wito yang mulai mendekat pun takut. Dengan membawa pisau di tangannya, Mas Wito mulai menggoreskan sedikit luka di pipi Bule Sumi. Aku sebenarnya tak tega, tapi lihat perlakuan suamimu ke keluargaku. Aku gak bakal lupa, dendamku akan ada terus sebelum salah satu ada yang meninggal, ucap Mas Wito sambil berbisik. Tak menunggu lama Mas Wito dengan teganya menyobek lubang hidung milik Bule Sumi. Bule Sumi yang kesakitan meronta-ronta sembari menangis sesegukan. Darah mulai mengalir deras ke arah pipi. Kalau sudah begini, gimana ya perasaan Tar? Tapi tiba-tiba dari arah pintu luar terdengar dobrakan yang kuat. Mas Wito yang kaget melihat keluar. Di pintu yang terbuka berdiri sesosok lelaki yang tak lain adalah Mbah Tar dengan wajah merah padam. Dan sembari berteriak, "Bangsat kau Wito, kamu sudah berani-beraninya macam-macam sama aku, bajingan!" Mbah Tar pun menghampiri Mas Wito yang sedang berdiri melihatnya. Dengan membawa pisau di tangan, Mas Wito dengan santainya tersenyum. Jarak semakin dekat, Mbah Tar yang sudah sangat marah memukul kepala Mas Wito dengan tangan kosong. Sedangkan Mas Wito yang membawa pisau, dia tancapkan pada perut Mbah Tar. Perkelahian tidak terelakkan. Salah satu harus ada yang mati, ucap Mas Wito. Dengan pisau yang menancap di perut, Mbah Tar beringsut mundur. Darah banyak yang keluar dari perut Mbah Tar, tapi dengan tersenyum Mbah Tar berkata, "Bodoh, dikira aku bakal mati seperti ini." Pisau yang menancap pun akhirnya diambil Mbah Tar dari perutnya. Kulit yang awalnya robek seakan tertutup kembali seperti semula. Mas Wito yang melihatnya mulai was-was, ketakutan. "Bodoh, kamu bawa senjata apapun percuma. Selagi kamu belum tahu kelemahanku, jangan harap aku akan mati," ucap Mbah Tar dengan tertawa. "Anggun," ucap Mas Wito. "Tidak lama lagi Anggun mati Tar. Aku mati, tapi anakmu yo bakal mati," kata Mas Wito yang berlari menuju kamar, mengambil kayu pemukul dan memukulkan ke Anggun hingga tewas. Mbah Tar ikut berlari mengikuti dan membunuh Mas Wito dengan menancapkan pisau ke lehernya. "Wito, bajingan!" Malam itu di rumah Anggun banyak darah yang mengalir, banyak darah yang tercecer, banyak nyawa yang jadi korban. Mbah Tar yang diliputi perasaan marah menikam mayat Mas Wito dengan keji, mengacak-acak daging hingga mukanya tanpa celah. Tetangga Anggun yang mendengar keributan mencoba mendatangi. Melihat banyak darah yang terlihat dan ada Mbah Tar membawa pisau. Dengan wajah panik beliau kembali ke rumah dan menutup pintu rapat-rapat.
Keesokan pagi para warga berdatangan setelah mendapat info dari tetangga Anggun. Di salah satu kerumunan warga, Bude Mirna terlihat sangat syok dan sedih. Bagaimana tidak? Anaknya bisa melakukan hal itu dan dia juga yang menjadi mayat. Entah Bude Mirna tak tahu apa yang terjadi. Yang Bude Mirna tahu hanya cerita dari tetangga Anggun yang mengatakan semalam terjadi keributan di rumah Anggun dengan adanya Mbah Tar yang membawa pisau di tangan. Di lain sisi, dengan kematian anaknya, Mbah Tar juga merasa kehilangan. Entah karena Anggun adalah pengapesannya atau bagaimana. Tapi yang pasti setelah kematian anaknya, Mbah Tar seperti menjadi orang gila. Bahkan mayat anaknya tidak boleh dimakamkan. Setelah anaknya meninggal tak sampai 1 bulan, giliran istrinya yang harus pergi menemui anaknya. Mbah Tar yang mengalami hal tersebut akhirnya jatuh sakit dan mengalami stroke. Tak lama, beliau juga akhirnya meninggal. Sampai saat ini cerita tragis Mbah Tar masih tetap ada dan masih tetap menjadi cerita turun-temurun. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran dari cerita ini ya. Dan semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.